Ibu sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian yang menyukai dakwah dan siar agama Islam. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qawluhu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Rodotul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga siang hari ini senantiasa melimpahkan karunia rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang lantaran dari beberapa karunia tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan setiap kita melangkahkan kaki dari rumah kita atau dari tempat kita berdiam sebelum datang ke sini, setiap melangkahkan kaki diangkat derajat kita oleh Allah dan dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar ini saya tidak lupa mengingatkan kepada diri kami pribadi pada khususnya, kepada jamaah sekalian pada umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan berupaya sekuat daya dan kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berupaya sekuat daya dan kemampuan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan bekal takwa itulah
yang akan bisa mengantarkan hidup kita bahagia sejak di dunia ini sampai di akhirat kelak. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi musibah atau bencana yang bertubi-tubi merupakan ujian bagi orang yang beriman. Saudaraku, menurut catatan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sejak 1 Januari sampai 21 Mei tercatat ada 1.300 kali kejadian bencana alam. Dan yang paling banyak adalah menurut catatan itu banjir, baik itu banjir biasa maupun banjir bandang. Kemudian angin puting beliung, kemudian tanah longsor dan yang lainnya. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bencana alam ini belum termasuk pandemi corona yang sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda untuk usai. Bahkan di Jawa Timur datanya semakin bertambah. Ini sangat kita prihatin, dan harapan kita mudah-mudahan bencana musibah ini segera diangkat oleh Allah, diganti dengan kenikmatan-kenikmatan, kerahmatannya Allah, sehingga kita semuanya bisa lebih enak dan lebih nyaman. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling harus kita pahami bahwa semua bentuk bencana, bentuk musibah ini tidak ada yang lepas dari kodrat dan iradat Allah. Semua kejadian ini atas izin Allah. Tidak ada yang liar, tidak ada yang di luar izin Allah, tidak ada. Ini diizinkan oleh Allah. Mungkin bertanya, kenapa sih kok diizinkan oleh Allah musibah, bencana yang seperti ini? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya sudah jelas dalam Al-Quran. Kenapa? Karena manusianya mokong. Karena mokong itulah maka Allah menurunkan bencana. Saudara, kita kalau belajar sejarah yang tertulis dalam Al-Quran saja, karena kemokongannya manusia, karena kearogannya manusia, karena kesombongannya manusia, Raja Abrahah dan bala tentaranya waktu itu hendak menghancurkan Ka'bah, maka Allah menurunkan bencana bagi mereka itu, menurunkan musibah bagi mereka itu dengan perantaraan burung, dengan membawa kerikil-kerikil yang kecil saja mereka binasa semuanya. Ini cerita yang diabadikan dalam Al-Quran. Begitu juga karena kezalimannya umat Nabi Nuh, maka Allah pun menurunkan banjir bandang. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri, Kan'an, yang durhaka, yang zalim, tidak mau taat kepada orang tuanya, mereka juga tenggelam diakibatkan oleh banjir bandang tersebut. Padahal Nabi Nuhnya itu naik di atas perahu atau kapal, tapi anaknya mokong, tidak mau mengikuti petunjuk ayahnya, dipanggil tidak mau datang, bahkan menghinakannya, melecehkannya, maka Allah pun membinasakan. Begitu juga karena kezalimannya umat Nabi Lut, maka Allah pun menurunkan bencana. Saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bencana musibah tidak ada yang lepas dari izin Allah, semuanya atas izin Allah. Ditanyakan, kenapa kok diturunkan itu? Mbok yo sing enak-enak saja. Yang jelas Allah itu sudah menghendaki yang enak-enak saja.
Dalam Al-Quran mungkin kita semuanya ayatnya hafal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Akan tetapi manakala kalian kufur, kalian ingkar, maka ketahuilah azabku, siksaku, bencanaku yang teramat sangat pedih. Ini sudah jelas ayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini dikasih nikmat yang banyak. Segala kebutuhan yang kita butuhkan difasilitasi oleh Allah. Butuh bernafas, Allah sudah menyiapkan oksigen. Butuh makan, Allah sudah menyiapkan berbagai macam bentuk makanan. Butuh minum, Allah sudah menyiapkan airnya. Tinggal kita itu mau syukur apa enggak. Karena kebablasannya manusia itu gak gelem bersyukur, maka yang diturunkan oleh Allah adalah azab atau siksa atau bencana atau musibah. Pertanyaan selanjutnya mungkin bertanya, loh itu orang yang mokong mungkin paslah diberikan bencana, diberikan musibah seperti itu. Tapi mereka yang kena kan juga orang yang baik-baik juga ada. Surat Al-Anfal ayat yang ke-25, Allah sudah wanti-wanti, sudah mengingatkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, orang Islam, orang beriman ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Dan takutlah kalian akan fitnah, akan bencana, akan musibah yang tidak hanya menimpa, yang tidak hanya menengena kepada pelaku kezaliman saja. Musibah bencana tidak akan hanya menimpa kepada pelaku kezaliman saja. Artinya orang yang baik-baik pun juga bisa terkena musibah atau bencana tersebut. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang tidak cerdas mungkin dia akan mengatakan ngono lapo kita taat barang. Itu orang yang gak cerdas. Tapi orang yang cerdas, dia akan berkata, gak apa-apa kita kena musibah, kita kena bencana. Uang itu sudah kehendak Allah, itu atas izin Allah kok. Yang penting kita berupaya untuk berbuat yang terbaik. Dan yang jelas, kalau kita sudah berupaya berbuat yang terbaik, tidak akan tertukar. Kita gak akan dilabeli oleh malaikat dengan label yang keliru. Katakan kita ahli taat, kemudian labelnya kita jadi ahli maksiat, gak akan itu. Gak mungkin terjadi. Kalau orang yang ahli taat pasti labelnya ahli taat. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena sudah ada label-label yang seperti itu, maka musibah atau bencana itu meskipun bentuknya sama, podo-podo banjire, tapi pada si A, si B, si C, si D itu tidak akan sama labelnya. Mungkin pada si A musibah banjir itu akan bisa berupa teguran. Mungkin pada si B akan bisa berbentuk peringatan. Mungkin pada si C akan berbentuk siksa pendahuluan. Atau mungkin pada si D nanti akan berbentuk sebagai ujian. Saudaraku, kenapa orang diuji? Kenapa orang ditegur? Kenapa orang diperingatan? Itu tergantung amalnya masing-masing. Mereka diperingatkan karena sudah terlalu jauh mereka melenceng. Mereka ditegur karena mereka banyak melakukan kezaliman. Maka ditegur yang seperti itu. Mereka diberikan siksa pendahuluan karena mereka terlalu ingkar. Udah luar biasa ingkarnya, taat nggak pernah, ingkarnya terus menerus. Maka diberikan siksa pendahuluan. Nanti siksa yang sesungguhnya setelah mati di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Dan kita nggak akan mengharapkan yang itu. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir sebagai jamaah Masjid Raudhul Falah ini, bencana musibah yang menimpa baik pada kita maupun keluarga kita maupun kawan-kawan kita, itu kita berharap sebagai ujian buat kita semuanya. Kenapa kita mengharap itu? Karena kalau kita diuji oleh Allah,
tentunya orang yang diuji itu adalah untuk dinaikkan derajatnya, untuk ditingkatkan derajatnya, untuk dinaikkan kelasnya. Kita lihat orang yang menjalani ujian di mana saja, di bangku sekolah, mereka ketika menjalani ujian tentu mereka akan mengalami peningkatan, mungkin akan ditingkatkan kelasnya. Ketika mereka menjalani ujian di bangku perguruan tinggi, mereka akan ditingkatkan semesternya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika orang itu menjabat satu jabatan, ingin menduduki satu jabatan, mungkin perlu juga ada ujian, apakah itu asesmen atau yang lainnya. Mereka harus melalui itu. Mereka layak enggak diberikan satu jabatan, mereka layak enggak ditingkatkan itu. Saudara, yang paling kita harus pahami bahwasanya kalau Allah itu memberikan suatu ujian kepada hambanya, yang dinilai bukan ujiannya, tapi tentu adalah jawaban dari ujian tersebut. Kalau kita mengerjakan satu ujian, kalau kita ternyata benar, tentu yang benar di samping soalnya jawaban kita. Tapi kalau kita salah menjawabnya, tentu yang salah bukan soalnya, pasti jawabannya. Ini harus kita pahami. Kalau kita analogkan dengan yang lainnya, saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bercermin di hadapan cermin, ingin tahu muka kita. Ternyata ketika kita di hadapan cermin, maka terdapatlah di muka kita itu, apakah di pipi kita atau di kening kita, ada noda, apakah hitam, apakah coklat, apakah kuning atau yang lainnya. Maka ketika kita melihat seperti itu, tentu orang yang cerdas, yang disalahkan bukan cerminnya, tapi pasti orang yang cerdas itu yang dibersihkan adalah noda yang ada di muka kita itu, kalau kita kepingin tahu muka kita aslinya. Ini orang yang cerdas. Saudara, kalau kita kebawa kepada ujian yang diberikan oleh Allah, kalau kita diberikan bencana, musibah oleh Allah, tentunya yang kita salah-salahkan bukan bencananya. Kita miswo ping sewu, kalau sudah bencana diturunkan oleh Allah, tidak akan bencana itu akan selesai atau akan tidak jadi. Apalagi sampai misui yang menurunkan bencana. Apa gunanya itu? Kadang-kadang orang nggak bisa menerima kenyataan seperti ini. Gara-gara ini, akhirnya semuanya kacau balau. Dan seterusnya dan terusnya. Yang lebih parah lagi, apa bisa bencana musibah seperti ini berhenti atau selesai? Ora iso. Lah kok koyo sing gawe bencana iki menungso ae. Iki enggak percaya kepada takdirnya Allah, itu orang yang model kayak gini ini. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti, jangan menyalahkan. Introspeksilah diri kita. Kalau kita diuji oleh Allah, kita punya iman diuji oleh Allah, kita ingin akan dinaikkan derajat kita, akan ditingkatkan derajat kita oleh Allah. Kalau kita lulus menghadapi ujian tersebut, manakala kita malah ngumbaworo, malah nggak seneng hati ini, malah berontak hatinya, menyalah-nyalahkan yang memberikan musibah, yang memberikan bencana, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Bencana tetap jalan, tapi iman kita hilang. Dan kita tidak akan naik derajat kita, tapi kita justru akan masuk ke dalam jurang yang paling dalam, kepada kenistaan. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Dia Allah zat yang menciptakan mati dan hidup. Dia Allah zat yang menciptakan susah dan senang, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya.
Tentunya ternyata yang dilihat oleh Allah adalah ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Ketika diuji oleh Allah dengan kehidupan, ketika diuji oleh Allah dengan kematian, ketika diuji oleh Allah dengan bencana-bencana yang lainnya, maka yang dilihat oleh Allah adalah mana di antara kita yang paling baik amalnya. Mana di antara kita yang meningkat kebaikannya. Amal yang mana di antara tandanya kita lulus dalam ujian Allah adalah satu, kita meningkatkan ibadah dan doa kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Saudaraku, orang yang mau beribadah kepada Allah, orang yang mau berdoa pada Allah, berarti dia sudah sesuai dengan misi diciptakan dirinya itu. Sebaliknya, manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, manusia yang tidak mau menyembah kepada Allah, manusia yang tidak mau berbakti kepada Allah, manusia yang tidak mau mensyukuri nikmatnya Allah, manusia yang tidak bisa menerima takdirnya Allah, berarti mereka tidak sesuai dengan kodrat penciptaannya sebagai hamba yang mau beribadah. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau memohon kepada Allah, berarti dia sombong, merasa dirinya sudah cukup, tidak butuh kepada Allah. Ini enggak sesuai dengan penciptaan manusia. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita kepingin menjadi hamba Allah yang lulus dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam menghadapi bencana, di dalam menghadapi musibah, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mulai dari kelompok yang terkecil satu jamaah Radatul Falah ini, kalau kita mau meningkatkan ibadah kita, mau memohon kepada Allah setiap saat dan waktu, mudah-mudahan bencana yang berupa apapun segera diangkat oleh Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, sholat kita perbaiki, ibadah sunnah kita perbaiki, sedekah kita perbaiki, maka insya Allah dari yang kecil ini Allah akan memperhatikan hal tersebut. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, sebagai tanda bahwa kita ini lulus dari ujian Allah, dan kalau kita kepingin terbebas dari bencana ini, mari kita budayakan, kita galakkan, kita jadikan kebiasaan sehari-hari dengan setiap saat dan waktu membasahi bibir kita dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah. Saudara, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW yang maksum, beliau beristighfar, dalam satu riwayat disebutkan 70 kali atau lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Ini hamba Allah, manusia pilihan Allah yang maksum, yang terjaga dari dosa, melaksanakan atau mengucapkan atau memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali atau 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan diri kita, hamba Allah yang banyak dosa ini? Berapa kali kita sehari dalam beristighfar? Mari, kalau selama ini kurang dari 70 kali atau kurang dari 100 kali atau tidak membiasakan sama sekali, mari mulai detik ini kita berniat, begitu ringannya ucapan itu, kita basahi bibir kita, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan lantaran itu Allah akan mengangkat musibah atau bencana ini. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingat bahwasanya musibah bencana itu turun karena maksiat. Dan kita ingat bahwa musibah bencana itu akan diangkat karena tobat. Dan tobat yang sekecil-kecilnya dan paling mudah kita lakukan adalah dengan beristighfar. Oleh sebab itu, mari kita biasakan beristighfar, karena kalau kita membiasakan itu, kita termasuk hamba Allah yang lulus dalam ujian Allah. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga,
Kita tandanya lulus dalam menghadapi ujian Allah. Kita tandanya mukmin, tidak ngumbaworo, tidak ngaduworo, gak loro ati, diberikan bencana ujian oleh Allah. Kita menggalakkan sedekah. Mari kita budayakan sedekah. Sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampunya kita itu sedekah kecil, ya kita sedekahkan yang kecil. Kalau kita mampu lebih besar, kita sedekah yang lebih besar. Kalau kita menilai dengan materi. Kalau dengan uang, dengan materi kita nggak mampu, minimal kita sedekah dengan senyuman kita. Jangan wes susah malah ditambah susah. Ketemu konco pun susah, ketemu konco pun dia malah marah-marah. Apa kontribusi kita? Kalau sudah seperti itu, sedekah ora, senyum ora, malah marah-marah. Untungnya apa? Minimal kita senyum itu sedekah. Syukur kalau kita bisa bersedekah dengan harta kita sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa demikian? As-shadaqatu lidaf'il bala, bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Kalau kepingin musibah bencana ini segera diangkat oleh Allah, mari kita galakkan sedekah. Mari kita lakukan sedekah. Kalau kita kepingin lulus dalam ujian Allah, gak perlu kita itu sedih disebar-sebarin nanti-nanti. Sampai-sampai kita marah-marah mungkin karena musibah, bencana, pandemi, bisnisnya bangkrut dan sebagainya. Opo lek wis marah-marah terus selesai pandemi ini? Apa kalau sudah misuh-misuh, angger wong dipisui, kemudian bencana atau musibah itu sirna? Tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah dan kita akan tenggelam ke dalam kemaksiatan karena kita memupuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Itulah kira-kira masyarakat muslimin rahimakumullah, khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang lulus dalam menghadapi ujian Allah, dalam menghadapi bencana musibah ini, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah bencana yang bertubi-tubi ini, diganti dengan kenikmatan, diganti dengan satu kesenangan, diganti dengan kehidupan yang nyaman sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tanpa was-was dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kepada kita untuk memilih jalan-jalan hidup yang diridhoi dan kita dihindarkan dari jalan-jalan hidup yang dimurkai sehingga hidup kita bahagia sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.